pengen tahu, lebih tahu siapa aku gitu. Kenapa aku kok pengen pengen lebih tahu lagi, pengen lebih dalam lagi tentang orang Sunda itu seperti apa. Jati diriku nggak ada. Jadi sebagai orang Sunda itu aku nggak ada gitu, nggak merasa gitu. Sampai itu pada tahun 2004, 2003 ya, 2004 lah. Itu ada ngomong bahwa kamu tuh harus tahu jati diri kamu. Dari situ Tanu mencari. Oh, oh ini yang dibilangkan, dibilang bahwa kita itu dari Sunda gitu ya, gitu. Terus saja Tanu terus sulit sampai sekarang ini. Jadi pengen tahuan Tanu tuh sampai sekarang tuh terus pengen aja tahu gitu, nggak berhenti apa itu sebenarnya, itu Kang. Apa itu yang mana nih? Tuntunan. Sunda itu seperti Oh. apa gitu. Nah, kalau tentang Sunda, sebenarnya sekarang udah bisa diakses banyak ya di YouTube gitu kan. Ada yang menjelaskan soal itu. Salah satunya saya sebut senior ya, walaupun belum pernah ketemu dan tidak kenal secara langsung, kayak Kang Bro Dalton gitu ya. Kalau sama Abah Uci memang beberapa kali sering ngobrol gitu. Nah, itu sudah banyak soal Sunda gitu ya. Kalau pengetahuan bisa diakses dari manapun, Teh Tanu. Tapi saya pribadi sih ya, ini berdasarkan pengalaman praktek saya. Cukup kita mengetahui satu hal dan kita mengerti, lalu praktekkan secara nyata, temui itu gitu kan dari pengalaman yang nyata. Gitu. Jadi ada pemahaman. Ketika itu kita akan dipahamkan terus-menerus mengalir. Karena kebanyakan pengetahuan malah membatasi. Bahkan soal Sunda sendiri. Gitu. Gimana kalau kasih clue sedikit Kang Reza? Boleh? Ya kalau secara literasi umum yang sudah disampaikan gitu kan, Sunda itu bukan suku satu, gitu kan? Itu iya. Ya. Terus ketika bicara Sunda, secara geografis ada Selat Sunda, gitu. Sunda tuh punya selat loh, gitu kan ya? Gitu. Nah secara geografis tuh. Terus kalau masuknya ke ajaran gitu. Makanya ada manusia Sunda atau orang Sunda. Nah kalau pakai bahasa sekarang yang saya dekati aja ya, walaupun tidak sepenuhnya menjelaskan, tapi tidak mendekati. Sunda itu orang-orang yang tercerahkan. Tercerahkannya bukan yang luas-luas loh ya, bukan yang ngawang-ngawang. Contoh misalnya, saya belum bisa nyetir mobil. Saya nggak tahu cara nyetir mobil. Saya diajari sama Abah Tony nyetir mobil. Ketika itu saya tercerahkan soal nyetir mobil. Sesederhana itu. Aja saya bisa bawa mobil. Gitu. Nah kalau secara geografis gitu ya, sekarang udah banyak juga ilmuwan yang menyatakan bahwa Sunda itu luas kalau geografis, bahkan sampai Madagaskar, sampai Maroko gitu. Gitu. Kalau masuk ke ranah misalnya kepercayaan keyakinan gitu ya, dari Sunda ini ke Jepang jadi Shinto gitu dan lain sebagainya. Makanya di Jepang disebut negeri matahari. Terus ada dalam sejarah literasi yang tertulis bahwa Jepang ke sini bukan untuk menjajah, dia untuk menemui kakaknya gitu kan, gitu. Tempat asal mulanya. Gitu. Bahkan secara literasi lah yang ada gitu kan, yang mungkin juga sudah disampaikan atau belum saya tidak tahu. Gitu. Bahkan dulu di zaman abad ke-12, 11, 13, zaman sebutlah Sriwijaya gitu ya. Dulu dikenal dengan Sri Buza, kalau di Arab disebutnya Zabad. Gitu, ada salah satu cendekiawan Arab juga mengatakan itu, cuman literasinya nggak tahu ada atau nggak sekarang sampai kalau tidak. Nah zaman itu kita ini menjadi sebuah pusat perdagangan, apapun, bahkan tukar keilmuan dulu ya. Nah ini saya bicara ini bukan untuk romantisme. Ketika saya dari 2018 meng-YouTube bicara sejarah segala macam, kalau nggak ditanya dulu kalau jadi Reza Rahasia kan ditanya nggak mau gitu, nggak mau jawab gitu ya, karena bosen gitu. Karena apa? Saya sendiri bosen kepada diri saya sendiri. Kamu tahu banyak sejarah bahkan yang tidak diketahui di umum, di toleransi. Terus apa yang kamu dapatkan dari sejarah itu yang kamu bisa terapkan dalam kehidupan kekinian? Orang Cina nggak tahu soal sejarah itu, tapi dia bisa bikin matahari baru, bisa bikin handphone. Orang Amerika bisa bikin ini. Sebutlah ada karya gitu teh.
Nah tadi sambung dengan Bang Dani nih. Bang Dani dia senang melihat matahari, enggan berpisah. Terus tadi saya menjawab bahwa ya itu sedang bersinkronisasi dengan matahari yang ada di dirinya sendiri. Makanya kalau di kita ada Sunda Wiwitan gitu. Awal sebuah pencerahan atau cahaya kehidupan yang di kita atau sumber daya yang membuat kita hidup. Dan masuk kan, bener Tanu harus nanya ini bener. Masuk pertanyaan Tanu ke semua dijawab sama Abang sama Akang semua ini. Gitu. Makasih banyak ini. Bener, makasih banyak. Kembali kasih. Karena ya sebutlah ya, saya tidak menyalahkan atau apapun ya. Tapi kalau yang saya temukan, Sunda Wiwitan bukan agama, bukan kelompok, bukan golongan, bukan. Itu awal, kawit gitu. Apa yang di diri kita yang berawal, kalau mungkin pakai bahasa Islam ya, gitu. Ada ruh, gitu kan, dan lain sebagainya. Terus sampai kita punya raga. Nah kembalilah ke ruh itu, gitu. Atau di istilah Sunda, raha disebutnya. Yang ada rohang, akhirnya terciptalah tercipta ruang. Ada ruang berpikir, dan lain sebagainya. Jadi siapapun, orang yang tercerahkan dengan keilmuan apapun teh. Entah dari apapun kepercayaan keagamaan dan keilmuannya, ketika dia apa yang dihasilkan oleh dia berdampak, guna dan manfaat, sebutlah gitu ya, bagi kesenjangan alam semesta, kehidupan peradaban manusia, itulah orang Sunda, manusia Sunda. Kembali ke asal. Kalau di Mau Islam dia itu, sekarang dikenal sebagai ateis, label itu mah teh. Gitu. Kayak handphone nih orang Cina bikin, oh Cina mah kan agamanya ini, bukan itu, Sunda itu bukan gitu. Dia orang sebut saya dia orang Sunda karena sudah menghasilkan karya. Kita bisa ngobrol di TikTok live, itu hasil karya dia. doain. Tercerahkan di bidang keilmuan gitu. Betul, 100 setuju saya. Alhamdulillah. Abah. Kalau saya Abah Tony ini anteng kilanceuk anteng. Is damai jiwa Kang Reza. Salah. Di Lajeng ya abdi pamang nuju Cingogo. Cingogo aduh. Mangga disusup lah nya. Singogo itu apa? Cingogo tuh Kami, jongkok. saya Singogo. Jongkok Cingogo. Ngajari Tanu ya, Tanu nggak bisa. Nah, ada satu teknik juga tuh, Abah juga tahu mungkin ya. Teknik untuk para laki-laki nih gitu ya. Yang mungkin untuk meningkatkan daya vitalitas dan lain sebagainya. Itu dengan jongkok, tapi si jari kita itu disentuhkan pada, kalau bahasa bercanda, tembikir gitu, bahasa bercandanya ya. Tembikir teh naon? Tempat biji parkir teh. Nah itu di antara anus sama jalur zakar gitu ya. Itu kan ada tuh urat tengah-tengah. Perempuan juga ada di situ. Nah ini biasanya saya lakukan terapi-terapi itu untuk hal-hal yang tentang persenggamaan. Kalau orang jaga pula. Tapi bisa dilakukan sendiri tuh. Itu disentuh aja itu sambil jongkok. Gitu, sambil disentuh. Itu pasti akan terasa kok secara tubuh juga. Walaupun tidak belajar ini tuh, akan terasa kalau disentuh reaksi tubuh seperti apa, atau reaksi ke alat reproduksi, kepikiran itu ada pasti. Itu salah satu tekniknya gitu, untuk apapun gitu. Di situ. Makanya tadi saya di awal saya payungi untuk terapi-terapi itu saya menemukan teknik-tekniknya, cuman pasti akan bertentangan kalau berkaitan dengan labelitas lah atau dengan judul gitu. Dengan judul ini agaman ini gitu. Ageman. Silakan, Bah. Boleh tanya, Kang Reza boleh tanya, boleh? Khusus untuk Abah Tony, pertanyaan saya hargakan 100 triliun saja ya. Boleh, Bah. Silakan dilanjut. Mangga, semangga, Bah. Semangga, Bah. Ya. Mudah-mudahan. Tadi saya dengerin dari A sampai B, C, D, tiba-tiba jadi ke ini ya, ke apa ya? Ke titik spot kayak gitu ya. Nyambungnya dari mana ini? Nah kalau kita di literasi ya gitu, ada di situ kalau pakai cakra nih, ada cakra dasar itu kan di bawah tuh di tulang ekor, itu pusat semuanya tuh gitu. Gini kan Reza, Gimana maksudnya? Kalau tadi ya, kalau kita raba gitu ya, kita ngelus gitu kan, apalagi yang ngelusnya tuh orang lain gitu ya, diri kita gitu ya, gitu ya. Kenapa itu kayaknya peka ya, sensitif banget gitu ya? Itu pengaruh dari apa tuh Kang Reza tuh?
Pengaruhnya banyak. Yang Apa pertama karena tubuh. jarang terkena sinar matahari? Gitu Mm-mm. kan? Oke, itu juga pengaruh. Terus.